Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Ruang Tengah, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang isu-isu yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan ngebahas tentang kondisi politik dan ekonomi di Indonesia di tahun 2025 ini. Tahun yang katanya jadi titik balik tapi juga penuh tantangan. Yuk kita kupas. Baik, kita masuk ke topik pertama, yaitu politik kuasa rakyat dan protes. Kita mulai dari politik dulu, yaitu pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto lagi jadi sorotan nih. Salah satu kebijakan awal yang bikin heboh adalah pemotongan anggaran hingga 306 triliun lewat Inpres nomor 1 tahun 2025 dengan tujuan efisiensi katanya. Tapi dari lapangan dampaknya lumayan kerasa, dari proyek infrastruktur yang tertunda sampai layanan publik yang tersendat. Dan sekarang yang bikin ramai adalah mahasiswa hingga turun ke jalan. Kita lihat lagi gelombang protes berbagai kota besar. Tuntunannya apa sih? Transparansi dan pemerataan. Belum lagi atmosfer menjelang pemilu legislatif dan pilkada yang makin panas. Polarisasi di media sosial makin tajam hingga kadang jadi bising. Tapi ini juga menunjukkan satu hal penting, yaitu masyarakat makin berani bersuara. Nah, sekarang kita masuk ke topik 2, yaitu ekonomi, angka versus nyata. Pemerintahan ditargetkan pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Ambisius banget ya. Tapi banyak pengamatan yang bilang realitanya kemungkinan cuma 5%. Masalahnya apa? Salah satu tekanan dari luar negeri. Amerika Serikat sempat ancam naikkan tarif ekspor kita sampai 32%. Walaupun negosiasi masih jalan, tapi efek psikologinya itu sudah terasa. Di dalam negeri daya beli masyarakat stagnan, harga-harga naik tapi penghasilan gak ikut naik. Kelas menengah mulai merasa sesak, apalagi pekerjaan formal. Dan ada juga kabar soal deflasi di Februari kemarin. Ini biasanya jadi sinyal bahaya kalau konsumsi masyarakat lesu. Padahal konsumsi itu nyawa ekonomi kita ya. Dan yang terakhir, lalu kemana ya arahnya? Kalau bicara soal solusi, banyak ekonomi dan pengamat politik sepakat transparansi, berkepihakan ke rakyat kecil, dan berkelanjutan lingkungan harus jadi prioritas. Kebijakan politik nggak bisa cuma top down, dan juga pertumbuhan ekonomi harus mulai inklusif, karena tanpa itu ketimpangan akan semakin lebar, dan kepercayaan rakyat pun bisa semakin menipis. Oke, itu dulu obrolan di episode kali ini. Kalau kamu punya pendapat, unek-unek, atau pengalaman isu-isu yang tadi aku obrolin, kalian jangan lupa komen di bawah ini ya. Jangan lupa follow dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.